Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, segenap para ulama, para masyayikh, para kiai yang banyak hadir di tengah-tengah kita, para guru-guru kita, Al-Mukarram wal-Mukhtaram Kiai Haji Ahmad Yazid Ramli, Bapak Kiai Haji Kakanda Kiai Haji Ahmad Mukhtar bin Kiai Haji Abdurrahman Nawi, Kiai Haji Ahmad Nazaruddin, Kiai Haji Dr. Muhammad Yusuf Hidayat, serta Kiai Haji Fatur Rahman dan para alim ulama lainnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khususil khusus keluarga besar almarhum al-Mawfudlah Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawi, yang mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa istiqamah di dalam membimbing kita untuk selalu dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita bisa bertemu, berjumpa, bersilaturahim di tempat yang baik, dalam waktu yang baik dan dalam acara yang baik. Mudah-mudahan selepas acara ini keluar kita menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal. Baik pribadinya, indah pribadinya, insya Allah. Kun jamilan taral wujuda jamilan. Jadilah kamu pribadi yang indah, niscaya kamu akan melihat segala sesuatu jadi indah. Insya Allah, kalau pribadi kita indah, maka semua yang akan kita lihat niscaya akan menjadi indah. Tapi seindah apapun itu, sebagus apapun yang kita lihat, tapi kalau kita lihat dari pandangan hati yang jelek, maka tidak akan ada yang baik dalam hati orang-orang yang seperti itu. Betapa indahnya wajah baginda Nabi Muhammad. Semua mengakui dan wajib bagi kita yang berhaluan akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling indah, makhluk yang paling baik, bahkan makhluk yang paling mulia. Tapi ternyata ketika keindahan wajahnya baginda Nabi Muhammad dilihat dengan kebencian, dengan hasud dan kedengkian, maka tidak ada keindahan di wajah Nabi Muhammad sebagaimana Abu Jahal memandang wajah Nabi Muhammad, karena kotor hatinya. Kun jamilan taral wujuda jamilan. Jadilah pribadi yang indah, jadilah pribadi yang baik, maka insya Allah yang kamu lihat akan menjadi baik, insya Allah. Hari ini kita dalam waktu yang baik dan juga dalam acara yang baik. Di waktu pagi seperti ini saya teringat Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menuliskan salah satu kisah di dalam salah satu kitab klasik yang beliau tulis, di mana pada pagi hari seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjumpa dan bertemu dengan para sahabat-sahabatnya. Ketika Rasulullah melihat para sahabat bertemu dan berjumpa dengan para sahabat, Rasulullah tanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar kalian di waktu pagi hari ini? Ini akhlaknya baginda Nabi Muhammad.
Beliau bukan hanya seorang nabi, beliau bukan hanya seorang rasul, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Tidak ada kepangkatan yang paling mulia kecuali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhlak beliau tidak pernah merendahkan orang-orang yang ada di bawahnya. Ditanya sahabat-sahabatnya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar kalian di waktu pagi hari ini? Subhanallah. Ini mohon maaf, kalau seandainya pagi-pagi ini kita ditanya dengan pertanyaan yang sama, kira-kira jawabannya apa? Halo? Assalamualaikum. Ini masih ada orangnya apa ini? Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah apa? Alhamdulillah apa? Bapak, gimana kabarnya pagi hari ini? 3 orang yang jawab. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah apa? Sehat, baik, betul. Itu jawaban kita. Pada umumnya seperti itu jawaban kita. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah, sehat Ustadz, baik Ustadz, betul. Tapi bukan itu jawaban para sahabat. Ketika para sahabat ditanya oleh Rasulullah, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar kalian di waktu pagi hari ini? Ternyata sahabat tidak bilang sehat ya Rasulullah, enggak bilang baik ya Rasulullah. Ketika ditanya kaifa asbahtum, bagaimana kabar kalian di waktu pagi ini? Apa kata para sahabat? Asbahna mu'mininam billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanallah. Mereka enggak bilang sehat. Apa artinya sehat kalau tidak ada iman? Betul. Apa artinya kita harta berlimpah ruah, kaya kita, tapi tidak ada iman? Apa artinya kedudukan jabatan tinggi, tapi tidak ada iman? Sahabat tidak bilang itu, tapi sahabat bilang, asbahna mu'mininam billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi Rasulullah tanya lagi, Rasulullah tegaskan lagi, kalau kalian mengatakan pagi ini dalam keadaan beriman, apa kata Rasulullah? Wa ma alamatu imanikum. Ditegasin sama Nabi, apa tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Subhanallah. Sebab kalau orang ngomong beriman, gampang apa susah? Gampang apa susah? Di luar sono ada orang sembahyang kagak, ngaji kagak, ibadah enggak, iseng-iseng tanya sama dia, "Bang, maaf bang, abang beriman apa kagak bang?" Kira-kira jawabannya apa? Enggak, kira-kira jawabannya apa? Gue emang kagak sembahyang, tapi gue beriman. Masya Allah, keren gak tuh? Iya. Abang beriman bang, beriman. Kalau memang abang beriman, maaf, abang percaya nggak sama sorga? Percaya nggak sama neraka? Kira-kira jawabannya? Kira-kira jawabannya? Percaya. Oh, jadi abang percaya sama surga? Percaya. Sama neraka? Percaya. Maaf bang, abang pengen masuk surga apa pengen masuk neraka? Jawabannya? Jawabannya? Surga. Sembayang? Mungkin punya orang dalam kali dia. Ditanya sama Nabi, wa ma alamatu imanikum, apa tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Apa jawaban sahabat? Naskuru alal raha wa nasbiru alal bala. Tanda iman kami kepada Allah, pagi ini kami bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kami. Alhamdulillah. Nih kumpul pagi-pagi begini, nikmat bukan? Nikmat bukan? Iya. Apalagi kita dalam rangka ini acara apa?
maulid sekaligus. Tadi saya nanya sama dokter kiai guru kita, ini maulid apa maulud? Halo? Maulid apa maulud? Maulid. Berarti kalau maulid udah selesai kali ya? Udah lewat ya? Memperingati hari kelahiran Nabi. Udah lewat belum? Kapan? Kapan? 12 Rabiul Awal. Karena udah lewat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi kita mau memperingati mauludnya baginda Nabi Muhammad, sosoknya baginda Nabi Muhammad. Tadi pagi pengajian sebelum subuh, ada kitab namanya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Di dalam kitab itu Sayyid Ahmad Al-Hashimi tulis satu kitab, satu hadis dari Nabi SAW menceritakan tentang proses kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Rasulullah cerita bagaimana Rasulullah bercerita tentang proses kelahirannya manusia pertama. Siapa manusia pertama? Siapa manusia pertama? Nabi Adam alaihissalam. Khalaqallahu ta'ala Adama ala suratihi. Ternyata Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sudah sempurna. Fisiknya udah lengkap. Kaki ada, tangan ada, badan ada, semua komplit. Pala ada, mata, telinga, semuanya ada. Ala suratihi, dalam bentuk yang sudah sempurna. Beda dengan anak keturunan Adam. Beda dengan kita. Kalau proses penciptaan kita manusia tidak seperti Nabi Adam. Kalau Nabi Adam langsung. Kalau kita inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Kalau kita prosesnya tidak langsung tapi dalam proses perut dan rahimnya ibu, betul? Arba'ina yauman nutfah. 40 hari pertama segumpal darah. 40 hari yang kedua berubah menjadi segumpal darah. 40 hari yang ketiga menjadi segumpal daging. Kalau kita, betul, tapi tidak dengan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Khalaqallahu ta'ala Adama ala suratihi, dalam bentuk yang sudah sempurna, fisiknya sudah lengkap. Bahkan kata Nabi, watuluhu situna zira'an. Dan tingginya Nabi Adam itu situna zira'an, 60 hasta. Kalau kata Buya Abdurrahman Nawi waktu ngaji di Tebet kami, itu 1 hasta kurang lebih setengah meter. Berarti kalau 60 hasta berapa meter? Halo? Ini ada orangnya apa kagak ya? Tingginya Nabi 60 hasta, setengah 1 hasta setengah meter. Berarti tingginya Nabi berapa? Tingginya Nabi berapa? Kalau 30 meter tinggi apa enggak? Tingginya 30 meter Nabi Muhammad. Watuluhu situna zira'an. Tingginya 30 meter. Tapi enggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun tingginya 30 meter, badannya besar, tangannya besar. Orang kalau 30 meter kakinya gede enggak? Kakinya gede enggak? Itu kalau pakai sepatu nomor berapa tuh? Tiga 30 meter tingginya Nabi Adam, badannya besar, kaki tangannya besar, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, tidur. Kenapa? Belum ditiupkan ruh oleh Allah. Nggak ada kehidupan. Walaupun besar Nabi Adam, walaupun tinggi Nabi Adam, nggak ada yang namanya roh. Ibu, bapak pernah ngelihat jenazah? Pernah lihat jenazah? Tangannya ada nggak? Kakinya ada nggak? Itu tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak. Kenapa? Karena tidak ada roh, betul? Ayanfuhu fihi ruh.
Lalu ditiupkanlah ruh kepada Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam ditiupkan ruh oleh Allah, baru ada kehidupan. Baru tangannya bergerak, baru kakinya bergerak. Bangun, kata Nabi Muhammad. Nabi Adam kemudian dia bangun, duduk. Sama duduknya kayak kita begini. Kakinya dibelonjorin. Duduk Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengkibas-kibaskan badannya. Karena Nabi Adam Allah ciptakan min turab, dari tanah. Waktunya fi yaumil jum'ah bainal asri wal maghrib. Allah ciptain Nabi Adam di hari Jumat. Waktunya antara asar dan maghrib. Ditiupkan ruh hidup Nabi Adam. Dia kibas-kibasin. Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah yang terbaik yang Allah ciptakan. Dari tanah yang terbaik. Bukan dari tanah sengketa. Bangun, dia bersihin badannya, banyak debu, dia bersihin mukanya, dia bersihin wajahnya. Setelah dia bersih, kemudian Nabi Adam buka kedua kelopak matanya. Ketika Nabi Adam buka dua kelopak matanya, di situ pertama kali dia lihat keindahan-keindahan yang ada di sekitar surga. Pertama kali dibuka kedua kelopak matanya, Nabi Adam lihat itu semua. Keindahan-keindahan itu. Tapi dari semua keindahan, ada satu yang jadi perhatian Nabi Adam. Ketika buka pertama kali, dia lihat indahnya itu. Tapi ada satu yang jadi perhatian Nabi Adam. Apa? Di surga ada tulisan besar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama siapa? Ada nama siapa? Orangnya udah ada belum? Orangnya udah ada belum? Orangnya belum ada, tapi namanya ada. Bingung Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam bangun. Dia nanya sama Allah, Ya Rabbi, man huwa Muhammad? Ya Allah, itu siapa Muhammad? Kok namanya begitu dekat dengan namamu? Man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Kok namanya berdampingan dengan namamu? Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Walaulahu ma khalaqtul janna wan nar. Walaulahu ma khalaqtus samawati wal ard. Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walaulahu ma khalaqtul jannah wan nar. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan itu surga, neraka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Makanya ulama bilang, merayakan kelahirannya baginda Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri. Merayakan kelahirannya Nabi Muhammad itu lebih agung daripada hari raya Idul Adha, bahkan lebih mulia dari Lailatul Qadar. Kenapa? Tidak akan ada Idul Fitri kalau tidak ada lahirnya baginda Nabi Muhammad. Enggak ada itu yang namanya hari raya Idul Adha kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Enggak ada itu yang namanya Lailatul Qadar. Tidak ada langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Tidak ada Idul Fitri, tidak ada Idul Adha kalau tidak ada lahirnya baginda Nabi Muhammad. Insya Allah. Dari waktu yang baik, acaranya baik. Maulud baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, kita memperingati sosok guru kita, ulama kita, Abu Yaqi Haji Abdurrahman Nawawi.
Masya Allah, Masya Allah. Haul ini paling tidak dua yang bisa kita ambil. Hikmah yang bisa kita ambil dari haul dua. Pertama, dengan haul itu kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Betul? Yang kedua, kita mengambil hikmah dari kematian yang kita haulin. Yang pertama kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa Buya. Allah terima amal ibadahnya dan insya Allah Allah tempatkan beliau di tempat yang paling mulia di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doain orang yang sudah meninggal dunia. Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imamil Ali. Satu hari Rasulullah panggil Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Ali, bersedekahlah kamu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bersedekahlah kamu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Innallaha ta'ala qad wakalal malaikah. Karena sesungguhnya Allah telah mengutus satu malaikat. Yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim. Yang dimana malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk mengambil sedekah orang yang hidup untuk dibawa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Kira-kira kalau dikasih hadiah tuh orang tua yang udah meninggal senang atau tidak? Girang atau tidak? Fayafrahuna biha. Maka bergembiralah mereka, kata Nabi Muhammad. Maka senanglah ayah kita, senanglah daripada ibu kita yang sudah meninggal dunia, yang sudah terkubur jasadnya di dalam tanah, dikirimin hadiah, dikirimin sedekah, fayafrahuna biha. Maka gembiralah mereka. Saking gembiranya mereka pun berdoa, Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyarhu jannah. Masya Allah. Ya Allah, ampunin tuh dosa anak saya. Insya nih kita diajarin dengan haul untuk doain orang yang sudah apa? Orang yang sudah apa? Meninggal dunia. Syekh Abu Bakar Syatta dalam kitab I'anatul Talibin menuliskan ada satu hadis panjang. Ada satu hadis panjang ternyata mohon maaf. Ini lanjutin apa enggak ya? Halo? Ternyata ayah kita yang sudah meninggal, ibu kita yang sudah meninggal, ini mohon maaf, fi kulli lailah tiap malam datang. Tiap malam emak kita, bapak kita yang udah meninggal dunia tiap malam datang. Di fauqil bab, di atas pintu. Ngapain? Kapan datangnya? Ba'dal maghrib. Setiap maghrib dia datang, entar qoblal fajar pulang. Fajar ini ada dua, ada fajar kazib, ada fajar sodik. Sebelum datang fajar kazib itu dia pulang. Malam ba'dal maghrib dia datang. Dia pengen ngeliatin anak-anaknya, dia pengen ngeliatin keluarganya. Kemudian mereka berseru dengan suara yang mengharukan. Dia panggil-panggil keluarganya. Ya ahli, keluargaku, anak-anakku, ingatkah kalian dengan aku? Aku saat ini sedang berada di dalam satu tempat yang gelap, menanti satu perjalanan yang panjang. Nanti kalian akan merasakan sebagaimana yang aku rasakan. Masya Allah. Itu waktu dia datang, dia lihat anaknya lagi baca Quran. Senang apa enggak kira-kira? Senang apa enggak kira-kira? Tuh waktu lagi dia lihat, dia turun, dia lihat anaknya lagi bacain doa buat dia. Anaknya lagi mengaji di pondok pesantren. Senang enggak? Senang enggak? Pulanglah dia dengan wajah yang ceria. Pulanglah ini ayah ibu kita ke alam kuburnya dengan wajah yang gembira. Ditanya oleh malaikat, wajahmu begitu gembira, wajahmu begitu senang, apa yang membuat engkau gembira seperti ini?
Apa yang membuat engkau senang seperti ini? Oh, dengan bangganya orang tua kita bilang, wahai malaikat, bagaimana saya enggak senang? Udah 6 tahun saya meninggal, anak saya masih ingat setiap malamnya kepada saya. Bagaimana saya tidak senang? Sudah 10 tahun saya meninggal dunia, terkubur jasad saya di dalam tanah. Tapi setiap datang anak saya masih ingat dan mendoakan saya. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa kata malaikat? Mau enggak Bapak, Ibu? Mau enggak doa anakmu itu, Fatihah anakmu itu, Yasin anakmu itu, aku tukar dengan dunia beserta isinya? Apa kata ayah ibu kita? Tidak. Saat ini aku sudah tidak butuhkan lagi dunia. Saat ini yang aku butuhkan adalah apa? Doa dari anak-anakku. Insya demi Allah, ketika anak kita ada di pondok pesantren ini, ketika anak kita sekolahkan di tempat pesantren seperti ini, mungkin kita sebagai orang tua lupa mendoakan ayah kita, lupa kita mendoakan anak istri kita, ibu kita. Tapi di sini anak kita setiap waktu dia mendoakan. Setiap malam dia bangun jam 3 malam, dia tahajud. Di antara doa yang diajarkan oleh para masyayikh, para guru yang ada di sana, jangan engkau lupakan doa untuk orang tuamu. Alhamdulillah, idza tarakal abdu du'a liwalidaini, apabila ada seorang anak yang meninggalkan doa buat orang tuanya, apabila ada seorang anak yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka Allah akan cabut keberkahan daripada rizki anak itu. Nauzubillah. Masya Allah. Jelas tidak? Jelas tidak? Kalau jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.